Untuk motor NMAX ini dari 50 km per liter jadi 70 km per liter, peningkatan 40%. Di mobil juga gitu, bener-bener lumayan lah, lebih dari 30% peningkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin beritahu, sharing cara agar kendaraan, mau mobil mau motor, terutama motor matic, mobilnya ya mobil manual, mobil matic, mobil bensin maupun solar. Nah, bisa ya kendaraan itu dibuat irit hanya dengan modal 50.000. Ya sebenarnya bisa kurang sih. Bisa kurang ya karena caranya juga sederhana ya. Sederhana. Caranya adalah dengan memperkecil saluran udara luar. Memperkecil saluran yang menuju ke filter. Kalau di mobil mungkin pas di throttle body bisa juga. Cuma kalau di throttle body itu banyak komplikasinya. Resiko barang-barang yang ada di throttle body itu kesedot masuk ke dalam mesin. Nah, lebih amannya adalah kalau pakai alat lain ya, yang dipasangnya di sebelumnya filter udara. Jadi ada apa-apa bakal kena filternya dulu. Saluran udara diperkecil atau salurannya diperpanjang. Jadi mungkin ada yang nggak percaya ya, mungkin ada yang merasa kok aneh ya, karena pakemnya itu kalau untuk meningkatkan tenaga itu saluran udaranya diperbesar. Gimana caranya udara yang masuk itu lebih deras. Nah, banyak orang yang terlalu terpaku dengan pemahaman yang di dunia balap. Karena nggak semua orang itu memakai kendaraan itu kayak di dunia balap. Contoh soal RPM dan penulis selama perjalanan luar kota beberapa kali, puluhan kali, rasanya kok nggak pernah ya nemui orang yang memanfaatkan RPM tinggi. Kenapa kok penulis berani ngomong gitu? Lah masa ya Jazz, ini Pajero, Innova, Fortuner, akselerasinya kalah sama Ayla. Itu cuma terjadi karena yang mengendarai tidak memanfaatkan tenaga mesin secara maksimal. Tenaga mesin maksimal itu kapan? Ya di RPM menengah ke atas, RPM tinggi lah. Jadi kalau orang memanfaatkan RPM-nya cuma 2000, 4000 kalau mobil bensin, 1500, 3000 kalau mobil diesel, ya nggak akan mendapat performa maksimal. Sia-sia kendaraan di atas kertas tenaganya gede, tapi yang dipakai bukan yang tenaga gede itu. Nah ini ya yang harusnya dipikirkan. Motor, mobil tenaga gede tapi nggak kepake. Sementara itu yang kepake adalah ketika kendaraan tenaganya lemah. Kan jadi mubazir ya, baik secara performa maupun secara konsumsi bahan bakar. Nah ini makanya jadinya kita itu
sebenarnya nggak perlu terpaku dengan RPM tinggi. Tenaga kendaraan nambah ketika saluran udara dibuat lebih lega. Itu adalah resep untuk RPM tinggi. Kalau untuk RPM rendah, malah justru sebaliknya. Untuk kendaraan yang fokus RPM rendah, oleh pabrikan dirancang saluran masuk itu panjang. Kalau knalpot nggak mungkin diperpanjang lagi, tapi saluran udara masuknya, pipa udara masuknya dibuat panjang. Selain itu ukurannya juga kecil. Kalau untuk motor, ya motor Suzuki. Motor Suzuki itu karbonnya kecil lubangnya. Selain ukuran karbu yang kecil, saluran masuknya juga kecil. Knalpotnya, lubang keluar knalpotnya juga kecil. Kalau untuk mobil, penulis belum pernah lihat ya mobil mana yang pakai saluran masuk kecil. Bahkan yang mobil Ayla pun yang harusnya LCGC saluran masuknya besar. Tenaga keluarnya mungkin di sekitar 5.000 ya. Di atasnya 4.000 rpm mungkin pastinya. 5.000 rpm terus limiternya di 6.000. Itu tinggi sekali. Padahal kalau ngegas ya paling sampai 4.000 lah sering-seringnya itu. Karena ya memang jarang banget butuh jalan kencang lah, top speed paling cuma 100-120. Mau ngoyo tinggi kayak apa? Gigi 5 yang secara teori mungkin bisa sampai 200 ya nggak kepake. Paling gigi 5 untuk jalan kalem-kalem RPM rendah. Karena pakainya RPM rendah, pakai gigi 5 untuk irit, butuhnya menyalip malah pakai gigi 5. Dan gigi 5 itu RPM-nya terlalu rendah, jadi nggak bisa keluar tenaga. Nah, dengan modifikasi saluran masuk udara, dibuat lebih panjang, dibuat lebih kecil, ya anggap aja separuhnya lah gitu. Kita akan meningkatkan tenaga, torsi, konsumsi bahan bakar di RPM rendah. Peningkatannya ekstrim ya. Kalau untuk motor aja, penulis sendiri mengamati potensi ya. Potensi kalau saluran udaranya dikecilkan. Untuk motor NMAX ini dari 50 km per liter jadi 70 km per liter. Peningkatan 40%. Jadi sebelumnya kalau jalan di reset terus habis itu jalan di jalan yang mulus angkanya cuma 50-an. Begitu pakai saluran intake, saluran masuk yang kecil, yang panjang bisa sampai 70-an. 40% loh, besar 40%. Di mobil juga gitu. Karena yang pakai bukan penulis, yang pakai anak, dan jalurnya itu banyak polisi tidurnya, gak mungkin angkanya besar walau mobilnya cuma 1000 cc. Seringnya lihat di rumah dapat angka 9, 10 gitu ya. Nah, angka itu ya boros mau bagaimanapun juga. Mau nggak boros gimana, lewat polisi tidur. Lewat polisi tidur itu artinya ngegas rem. Mustahil bisa tinggi angkanya. Nah, setelah dimodifikasi langsung ya angkanya itu meningkat aja. Jadi 13,5 14. Itu bener-bener lumayan lah, lebih dari 30% peningkatannya.
Caranya juga gampang ya. Penulis untuk NMAX ini pakai pipa aluminium yang kalau istilahnya itu drumnya printer laser. Kalau yang mobilnya juga sama, pakai drum aluminium juga yang diameter dalamnya 3 cm. Untuk motor diameternya 2 cm. Itu dari sisi irit ya. Peningkatan di atas 30% itu ya, kalau menurut penulis wis betul-betul layak dicoba ya. Betul-betul harus di implementasi kalau memang nggak pernah di mobil pakai RPM di atas 5000, atau kalau di motor matic nggak pernah pakai kecepatan di atas 80. Benar-benar harus dicoba ya. Nah, yang menarik juga itu adalah dari sisi performa, karena performa kendaraan itu juga meningkat untuk RPM yang rendah. NMAX ini kalau misalnya pipanya penulis lepas, wah wis bener-bener ngowos ya, gak enak sama sekali tarikannya itu untuk kisaran RPM, kisaran kecepatan di atas 60 km per jam. Jadi tenaga itu benar-benar meningkat di kecepatan rendah. Di mobil, wah wis lebih ekstrim lagi. Mobil yang asalnya dia di bawah 2000 RPM itu nggak ada tenaganya. Setelah pakai saluran pipa agak panjang yang kecil, 3 cm diameter dalamnya, panjangnya sekitar 12 cm-an gitu mungkin, wis jadi enak sekali pakai RPM di bawah 2000. Padahal itu 3 silinder. Mesin 3 silinder bensin itu lemah sekali kalau di bawah 2000 RPM. Untuk bisa sip biasanya di atas 2000, tapi dengan modifikasi itu aja mantep banget. Betul-betul enteng saat pakai tanjakan. Dan ini juga berlaku untuk ya kendaraan yang lemah-lemah juga ya. Kayak motor Suzuki Next 2 itu di jalan wes terkenal gak ono tenagane kan. Begitu dimodifikasi, dikasih saluran kecil gitu, jadi luar biasa ya. Untuk boncengan pun jadi enteng, jadi ada tenaganya, dan bisa jadi lebih irit juga. Untuk caranya sendiri, kalau penulis sih pakai pipa aluminium drum ya. Di mobil sebelumnya sempat pakai kumparan yang dibuat kabel NYA, cuma karena apa, ada yang butuh, penulis berikan ke saudara, dan penulis sendiri ganti pipa aluminium yang diameter 3 cm itu, yang ya ternyata luar biasa juga. Yang lain ada juga yang pakai pipa paralon, ada yang pakai selang yang apa, warna putih, silang, ada silang-silangnya itu ya, ada serabut silang-silangnya itu. Selang apa sih itu, selangnya gas mungkin ya. Selain itu bahkan ada yang pakai plat loh ya. Jadi ya cuma mengecilkan debit udara masuk saja. Tapi penulis lebih rekomendasikan pakai saluran pipa yang agak panjang ya. Jadi nggak cuma diperkecil saja, tapi juga diperpanjang. Karena pipa yang panjang itu membuat resonansi mesin di RPM rendah itu lebih baik. Ada ya rumusnya kalau dicari di rumus permesinan. Kalau ingin cari tenaga di RPM rendah butuh panjang pipa berapa. Tapi ya kita wis kira-kira lah wis sekitar 2/3 lebih kecil gitu ya. Diameternya wis pastinya udah cukup.
penulis kutip harga 50.000, padahal ya sebenarnya bisa kurang. Kayak penulis waktu pakai kabel berputar itu ya berapa ya, mungkin cuma 25.000 ya harga kabel semeter NJA 10 mm. Oh ya, penulis pakai kabel NJA juga itu karena terinspirasi oleh Geometer. Jadi cairan yang lewat kumparan dengan arah lilitan sama kayak sekrup, sama kayak baut, itu sifat dari cairannya akan jadi berubah, sifat fluidanya akan berubah, akan jadi lebih mudah terbakar. Nah, ini efeknya lumayan terasa ya, tapi butuh waktu agak lama. Terasanya seperti sentakan mesin itu makin kuat. Jadi untuk yang penulis jual sendiri lewat lapak Sucahyo AC itu, kalau di Shopee nggak ada yang untuk mobil ya. Kalau untuk mobil penulis nggak punya referensinya, jadi silahkan buat sendiri lah. Kalau untuk motor terasa ya, sudah nggak sedikit yang ngomong wah oke gitu ya. Jadi ya silahkan lah yang mau buat sendiri atau mau beli gitu untuk coba. Gampang kok, intinya cuma memperkecil salurannya dan memperpanjang salurannya. Kalau misalnya kendaraannya dipakai di ya kecepatan segini ini, kalau di mobil RPM-nya rendah terus ya, kenapa enggak gitu loh. Kecuali kalau memang butuhnya ngebut di tol, RPM-nya RPM sampai 6.000 7.000 kalau untuk mobil ya modif seperti ini nggak cocok. Tapi untuk yang kendaraan hanya untuk dari A ke B ya, kecepatan 80 maksimal untuk sepeda motor, cuma 100 atau 120 maksimal untuk mobil, layak sekali untuk coba memperkecil saluran intake-nya pakai silek ini. Modifnya karena efeknya sangat besar, lebih sip daripada kalau pakai aditif bensin, lebih sip kalau pakai aditif yang merubah sifat bahan bakar, lebih sip dari kalau pakai filter lessing, lebih sip daripada kalau pakai downdraft itu, lebih sip daripada kalau pakai busi khusus spesial iridium atau apa lah. Walau modalnya ya kurang dari 50.000, hasilnya dari pengalaman penulis betul-betul luar biasa dalam merubah karakter kendaraan. Dari kendaraan yang asalnya lemot tarikan bawahnya jadi oke banget. Dari kendaraan yang RPM rendahnya sulit kepakai jadi bisa kepakai, yang tentunya jadi makin lebih irit lagi. Rugi kalau nggak coba ya. Walau ini untuk motor lagi, motor bebek, apalagi kalau implementasinya untuk mobil diesel, mobil bensin, motor matic, rugi kalau nggak coba. Ya wes lah, itu saja. Silahkanlah mencoba ya, karena ya biayanya mudah, caranya juga mudah, tinggal dilihat saja. Kalau misal saluran udaranya itu ternyata dibuat sama pabriknya itu lubangnya banyak, jangan ragu untuk dikurangi. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sepeda motor pakai yang ini ya. Ini diameter pipanya 2 cm. Ada kawat berputar di dalamnya. Walau kalau yang panjang ini cuma bagian masuknya udara saja. Ini masuk dari sini, keluar belakang kanan.
Terus ini yang versi pendek ya, sama ada kumparannya juga. Penulis pakai ini lakban kain untuk bikin bisa masuk ke saluran udara sekarang yang ada. Untuk mobil pakai ukuran segini, diameter dalam 3 cm, pakai kumparan juga. Wes 3 ini kalau pingin tarikan atas masih kuat, ini kalau betul-betul fokus tarikan bawah. Ini untuk motor Yamaha NMAX, tapi ya bisa juga untuk Suzuki Next 2, untuk Honda Beat yang baru, untuk Vario 160, PCX 160, 150 ya tinggal disesuaikan panjangnya saja. Untuk Yamaha yang lain juga bisa, yang penting saluran masuknya ada bagian pipanya ya, pipa karetnya yang lurus itu bisa dipasang. Kalau motor-motor lain ya harus disesuaikan. Untuk mobil masangnya agak susah karena kadang mobil itu beda-beda, harus disesuaikan sendiri. Pakai drum aluminium juga yang diameter dalamnya 3 cm. Untuk motor diameternya 2 cm. Itu dari sisi irit ya, peningkatan di atas 30% itu ya, kalau menurut penulis wis betul-betul layak dicoba ya, betul-betul harus di implementasi. Kalau memang nggak pernah di mobil pakai RPM di atas 5000, atau kalau di motor matic nggak pernah pakai kecepatan di atas 80, benar-benar harus dicoba ya. Nah, yang menarik juga itu adalah dari sisi performa, karena performa kendaraan itu juga meningkat untuk RPM yang rendah. NMAX ini kalau misalnya pipanya penulis lepas, wah wis bener-bener ngowos ya, gak enak sama sekali tarikannya itu. Untuk kisaran RPM, kisaran kecepatan di atas 60 km per jam. Jadi tenaga itu benar-benar meningkat di kecepatan rendah. Di mobil, wah wis lebih ekstrim lagi. Mobil yang asalnya dia di bawah 2000 RPM itu nggak ada tenaganya. Setelah pakai saluran pipa agak panjang yang kecil, 3 cm diameter dalamnya, panjangnya sekitar 12 cm-an gitu mungkin. Wis jadi enak sekali pakai RPM di bawah 2000, padahal itu 3 silinder. Mesin 3 silinder bensin itu lemah sekali kalau di bawah 2000 RPM. Untuk bisa sip biasanya di atas 2000, tapi dengan modifikasi itu aja mantep banget, betul-betul enteng saat pakai tanjakan. Dan ini juga berlaku untuk ya kendaraan yang lemah-lemah juga ya, kayak motor Suzuki Next 2 itu di jalan wes terkenal gak ono tenagane kan. Begitu dimodifikasi, dikasih saluran kecil gitu, jadi luar biasa ya. Untuk boncengan pun jadi enteng, jadi ada tenaganya, dan bisa jadi lebih irit juga. Untuk caranya sendiri, kalau penulis sih pakai pipa aluminium drum ya. Di mobil sebelumnya sempat pakai kumparan yang dibuat kabel NYA, cuma karena ada yang butuh, penulis berikan ke saudara, dan penulis sendiri ganti pipa aluminium yang diameter 3 cm itu, yang ya ternyata luar biasa juga. Yang lain ada juga yang pakai pipa paralon, ada yang pakai selang yang warna putih, ada silang-silangnya itu ya, ada serabut silang-silangnya itu. Selang apa sih itu, selangnya gas mungkin ya.
Selain itu bahkan ada yang pakai plat loh ya. Jadi ya cuma mengecilkan debit udara masuk saja. Tapi penulis lebih rekomendasikan pakai saluran pipa yang agak panjang ya. Jadi nggak cuma diperkecil saja, tapi juga diperpanjang. Karena pipa yang panjang itu membuat resonansi mesin di RPM rendah itu lebih baik. Ada ya rumusnya kalau dicari di rumus permesinan. Kalau ingin cari tenaga di RPM rendah butuh panjang pipa berapa. Tapi ya kita wis kira-kira lah wis sekitar 2/3 lebih kecil gitu ya. Diameternya wis pastinya udah cukup. Penulis kutip harga 50.000, padahal ya sebenarnya bisa kurang kayak penulis waktu pakai kabel berputar itu ya berapa ya, mungkin cuma 25.000 ya harga kabel semeter NJA 10 mm. Oh ya, penulis pakai kabel NJA juga itu karena terinspirasi oleh Geometer. Jadi cairan yang lewat kumparan dengan arah lilitan sama kayak sekrup, sama kayak baut, itu sifat dari cairannya akan jadi berubah, sifat fluidanya akan berubah, akan jadi lebih mudah terbakar. Nah, ini efeknya lumayan terasa ya, tapi butuh waktu agak lama. Terasanya seperti sentakan mesin itu makin kuat. Jadi untuk yang penulis jual sendiri lewat lapak Sucahyo AC itu kalau di Shopee, nggak ada yang untuk mobil ya. Kalau untuk mobil penulis nggak punya referensinya, jadi silahkan buat sendiri lah. Kalau untuk motor terasa ya, sudah nggak sedikit yang ngomong wah oke gitu ya. Jadi ya silahkan lah yang mau buat sendiri atau mau beli gitu untuk coba. Gampang kok, intinya cuma memperkecil salurannya dan memperpanjang salurannya. Kalau misalnya kendaraannya dipakai di ya kecepatan segini ini, kalau di mobil RPM-nya rendah terus ya, kenapa enggak gitu loh. Kecuali kalau memang butuhnya ngebut di tol, RPM-nya RPM sampai 6.000 7.000 kalau untuk mobil ya modif seperti ini nggak cocok. Tapi untuk yang kendaraan hanya untuk dari A ke B ya, kecepatan 80 maksimal untuk sepeda motor, cuma 100 atau 120 maksimal untuk mobil, layak sekali untuk coba memperkecil saluran intake-nya pakai silek ini. Modifnya karena efeknya sangat besar, lebih sip daripada kalau pakai aditif bensin, lebih sip kalau pakai aditif yang merubah sifat bahan bakar, lebih sip dari kalau pakai filter lessing, lebih sip daripada kalau pakai downdraft itu, lebih sip daripada kalau pakai busi khusus spesial iridium atau apa lah. Walau modalnya ya kurang dari 50.000, hasilnya dari pengalaman penulis betul-betul luar biasa dalam merubah karakter kendaraan. Dari kendaraan yang asalnya lemot tarikan bawahnya jadi oke banget. Dari kendaraan yang RPM rendahnya sulit kepakai jadi bisa kepakai, yang tentunya jadi makin lebih irit lagi. Rugi kalau nggak coba ya. Walau ini untuk motor lagi, motor bebek, apalagi kalau implementasinya untuk mobil diesel, mobil bensin,
motor matic, rugi kalau nggak coba. Ya wes lah, itu saja. Silahkanlah mencoba ya, karena ya biayanya mudah, caranya juga mudah, tinggal dilihat saja. Kalau misal saluran udaranya itu ternyata dibuat sama pabriknya itu lubangnya banyak, jangan ragu untuk dikurangi. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.